Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Dr. Erin Cono dalam acara Bincang Sehat, yang mana pada kesempatan ini saya akan mencoba membahas 7 hal yang harus kita perhatikan ketika kita melakukan sikat gigi. Saya yakin sahabat sehat sudah terbiasa dengan sikat gigi, bahkan bisa jadi rutin setiap pagi dan malam mau tidur. Tapi bisa jadi ada teman atau sahabat sehat yang tidak memahami berapa hal yang harus kita perhatikan ketika melakukan sikat gigi, sehingga walaupun kita sikat gigi tapi tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Sedangkan hasil dari sikat gigi itu penting bagi kesehatan badan seluruhnya. Karena gigi yang sehat akan mempengaruhi apa yang kita makan, dan tentunya makanan yang kita makan menyebabkan badan kita menjadi sehat. Dan yang kedua, gigi yang sehat juga akan mempengaruhi penampilan sehingga meningkatkan kepercayaan diri dari kita itu sendiri. Nah, sebelum kita masuk pada topik utama mengenai 7 hal yang penting kita perhatikan ketika sikat gigi, untuk sahabat sehat yang belum subscribe, pencet dulu tombolnya. Yang pertama yang harus kita perhatikan ketika kita sikat gigi yaitu pemilihan dari sikat gigi itu sendiri. Pastikan sikat gigi itu sesuai dengan kita. Kita lihat dan perhatikan bulu dari sikat gigi, apakah halus atau kasar. Kita pilih halus, karena dengan sikat gigi yang halus maka tidak akan melukai gigi dan gusi itu sendiri. Kita pilih halus dan lembut, karena kalau kita milih sikat gigi atau bulunya yang kasar maka akan bisa melukai gusi, bahkan juga melukai pipi, bahkan bisa melukai enamel atau permukaan luar dari gigi itu sendiri. Kemudian pada waktu milih sikat gigi itu kita perhatikan kepala dari sikat gigi tersebut. Jangan kita pilih kepala dari sikat gigi itu terlalu besar, karena kalau terlalu besar akan melukai pipi. Tentunya adalah sangat tidak masuk akal ketika anak-anak sikat gigi kita pilihkan sikat gigi orang dewasa. Tentunya akan sangat mengganggu dan bisa melukai gusi. Kemudian yang kedua, pastikan pasta gigi yang kita pakai mengandung fluorida, yang mana fluorida ini sangat baik untuk menjaga kekuatan dari gigi. Jangan sampai gigi kita bersih, mengkilap, tapi tidak kuat karena pasta yang kita pakai tidak mengandung fluorida. Kemudian yang ketiga, pada waktu kita melakukan sikat gigi, lakukan secara berurutan. Ya, kita mulai dari geraham bagian bawah, kemudian kita maju ke depan, ke gigi depan, kemudian kita balik lagi ke geraham bagian dalam, kemudian kita maju ke depan, kemudian kita sikat gigi permukaan gigi. Kita lakukan secara berurutan dengan tujuan supaya tidak ada gigi yang terlewat. Jangan sampai kita hanya nyikat gigi bagian depan, sedangkan bagian dalam kita terlewati karena kita tidak melakukan sikat gigi secara berurutan tersebut. Kemudian yang keempat, pastikan juga kita pada waktu sikat gigi menyikat lidah dan pipi bagian dalam, karena di lidah dan juga di pipi bagian dalam kemungkinan juga ada sisa makanan dan ada bakteri yang hidup di sana. Kemudian yang kelima, kalau kita melakukan sikat gigi tidak perlu terlalu lama atau terlalu cepat, cukup 3 menit. Karena kalau terlalu cepat ada kemungkinan kita tidak mendapatkan hasil yang maksimal karena kita tergesa-gesa. Tapi terlalu lama juga kurang baik karena bisa merusak bagian luar dari gigi itu sendiri. Yang keenam, kita sikat gigi sehari semalam cukup 3 kali atau bisa juga hanya cukup 2 kali. Yang bisa kita lakukan pada waktu pagi setelah sarapan, kemudian setelah makan siang, dan pada waktu mau tidur. Tapi apabila siang kita tidak sempat, kita cukup dengan kumur-kumur dengan air putih, baru kita sikat gigi pada waktu malam hari. Itu insya Allah sudah cukup dan menjaga kesehatan gigi. Kemudian yang ketujuh, kalau kita memakai sikat gigi sebaiknya setiap 2 bulan sekali kita ganti
sikat giginya dengan sikat gigi yang baru. Karena biasanya kalau sudah 2 bulan potensial bulunya banyak yang tercabut dan menjadi kotor, dan di sana berpotensial akan tumbuh banyak bakteri. Kemudian apabila kita sudah melakukan urutan tersebut, maka dapat dipastikan kita akan mendapatkan gigi yang sehat dan bersih. Dan jangan lupa usahakan setiap 6 bulan sekali kita lakukan pemeriksaan gigi pada dokter. Tentunya supaya apabila ada lubang-lubang di gigi yang baru muncul atau ada plak-plak kotoran yang menempel di gigi, itu cepat dibersihkan oleh dokter. Saya rasa cukup sekian info saya. Salam sehat, semoga berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.